23 desa dilanda banjir luapan sungai. Karyawan SPPG dilatih tangani kebakaran. Bersih-bersih masjid gratis sambut Ramadan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama dari Jember. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Jawa Timur mencatat 23 desa di 10 kecamatan dilanda banjir luapan sungai sehingga 7.445 jiwa menjadi korban terdampak banjir akibat curah hujan tinggi. Saat ini kondisi banjir surut, warga melakukan normalisasi permukiman. Inilah suasana pantauan udara permukiman warga di Desa Nogosari, Kecamatan Rambu Puji, Jember, Jawa Timur yang menjadi salah satu lokasi terdampak banjir luapan sungai akibat tingginya curah hujan. Banjir luapan sungai merendam ribuan rumah dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter yang tersebar di 23 desa dan 10 kecamatan di Jember. Kawasan terdampak banjir merupakan daerah yang merupakan berdekatan dan jalur aliran Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di kawasan Pegunungan Argopuro. Akibat banjir luapan sungai ini, dilaporkan sebanyak 7.445 kepala keluarga terdampak banjir dan ratusan orang mengungsi ke tempat lebih aman dan 1 korban dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumahnya dari banjir. Ada 10 kecamatan dan 23 desa yang terdampak. Ada 7.445 KK yang terdampak dan terpaksa hampir 500 lebih kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Saat ini semuanya sudah berjalan relatif normal. Beberapa tempat yang kemarin tergenang banjir, tergenang air, itu sudah pulih, sudah surut, dan warga masyarakat yang dalam pengungsian kemarin sudah kembali ke rumah masing-masing. Terpantau pada Sabtu siang lalu, genangan air banjir sudah surut. Warga mulai melakukan pembersihan dan normalisasi rumah serta fasilitas umum lainnya. Roboh total ini? Ya, roboh total. Kalau airnya dari arah mana, Pak? Airnya dari arah timur sana. Sungai itu ya? Ya, dari sungai yang dari Kerajaan naik, dari Josen itu naik ke timur, terus ke selatan, jatuhnya ke sini, titik tumpunya daerah sini. Diketahui berdasarkan rilis BMKG, cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang diperkirakan terjadi hingga sepekan ke depan dan warga yang berada di kawasan daerah aliran sungai untuk lebih waspada. Ernawar Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sementara itu, sebuah jembatan gantung akses penting warga di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember putus diterjang banjir luapan sungai. Akses utama warga antar desa dan kecamatan putus, warga pun harus memutar sejauh kurang lebih 10 km. Kondisi jembatan sekarang kena. Inilah detik-detik jembatan Darus yang berada di Desa Jubung, Sukorambi, Jember yang putus akibat diterjang banjir luapan sungai. Jembatan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan lebar 1,5 meter yang dibangun secara swadaya, rusak parah di bagian rangka jembatan di kedua sisi dan kawat besi seling putus. Akses warga antar desa dan kecamatan Sukorambi, kecamatan Rambi Puji, dan kecamatan Ajung, Jember terputus dan warga harus memutar sejauh kurang lebih 10 km. Selain mengganggu aktivitas perekonomian, juga mengganggu proses pendidikan karena siswa-siswi harus memutar jalur lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Warga berharap pemerintah segera melakukan pembangunan ulang jembatan. Jembatan gantung ini menghubungkan Desa Jubung dengan Kecamatan Ajung.
dari Dusun Darungan Utara ke Darungan Selatan, Desa Jubung. Jadi akses ini vital untuk masyarakat selatan untuk ke utara, atau utara ke selatan. Itu kondisinya, Pak? Kondisi kejadian ini sebetulnya kan sudah beberapa kali. Otomatis mobilitas warga yang dari selatan jembatan harus berputar ke arah timur 3 kilo Mangli, berputar ke arah Jubung. Jadi sekitar 10 kiloan berputar. Seberapa penting akses jembatan ini bagi warga? Sangat penting, Mas. Soalnya yang sekolah, yang kerja, atau yang jualan biasanya lewat sini. Ini dari menghubungkan mana ini, Pak? Desa, kalau dari Mangli ini hubung ke Jubung, ke Desa Jubung sama Kaliwining bisa lewat sini. Sana Acung ya, Pak? Acung. Terus harus memutar ini, Pak ya? Harus mutar lewat jalan utama, jalan besar lewat Mangli, Mas. Mangli, lampu merah, bisa mutar sini lagi. Tidak ada jalur lagi ya selain itu? Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, 100 lebih karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dilatih cara pencegahan dan penanganan kebakaran oleh pemadam kebakaran. Mereka dikenalkan beragam alat pemadam api beserta teknik-teknik pengoperasiannya. Inilah pelatihan penanganan kebakaran yang diikuti 130 karyawan SPPG Simo Balirejo terkait cara penanganan kebakaran. Petugas damkar memberikan edukasi agar para peserta pelatihan mampu melakukan penyelamatan awal secara cepat dan tepat jika terjadi kebakaran di lingkungan kerja. Materi yang diberikan pertama pengenalan dan teknik penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR hingga langkah cepat penanganan kebocoran gas LPG. Edukasi dinilai bermanfaat karena karyawan SPPG setiap hari bekerja tidak jauh dengan kompor dan api. Sejumlah karyawan juga diberi kesempatan menyimulasikan teknik pemadaman menggunakan APAR. Selain edukasi penanganan kebakaran, seluruh karyawan turut diimbau mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja. Di antaranya rutin mengecek instalasi gas dan tidak panik saat menghadapi keadaan darurat agar keselamatan bersama tetap terjaga. Tabung gasnya yang meledak. Tabung gas, mohon maaf. Edukasi pada hari ini yaitu terkait pengenalan alat proteksi kebakaran baik yang ada di unit pemadam kebakaran maupun sarana prasarana yang ada di SPPG tersebut atau di perusahaan Cafebor, dan juga bagaimana caranya melatih pada saat ada kejadian kebakaran. Jadi semua kesiapsiagaan terkait kebakaran wajib bagi karyawan-karyawati yang ada di perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, banyak di media sosial, di tempat-tempat yang lain ada kejadian yang tidak diinginkan, baik antara gas yang meledak dan kebakaran. Maka dari itu, untuk menanggulangi dan mengantisipasi agar dapur di SPPG Simo Balirejo dan dapur SPPG Krajan Mejayan, maka dari itu kami dari tim manajemen dan mitra kompak untuk mengundang dan melatih tim kami, ya Pak, agar nanti ke depan siap sedia menghadapi hal tersebut. Saudara, PT KAI Daup 7 Madiun menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan penumpang masa Lebaran. Selain menyediakan kereta api tambahan, pihak KAI juga menambah petugas di berbagai daerah rawan bencana yang dilalui jalur perjalanan kereta api. Jelang masa mudik Lebaran 2026, PT KAI Daup 7 Madiun terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Hingga saat ini, petugas mencatat telah ada 47.000 tiket yang sudah dibeli oleh warga untuk mudik Lebaran. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Daup 7 Madiun akan menambah 2 kereta api Gajayana dan 2 Berantas. Total secara keseluruhan, ada 62 perjalanan yang beroperasi di wilayah Daup 7 Madiun, 26 diantaranya melayani wilayah Kediri. Selain itu, KAI Daup 7 Madiun juga menambah petugas di berbagai daerah titik rawan bencana alam. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan saat perjalanan, mengingat saat masa mudik Lebaran bersamaan dengan musim hujan yang tinggi.
Untuk persiapan angkutan Lebaran 1447 Hijriah ya tahun 2026 ini kami dari jajaran Daob 7 Madiun mempersiapkan sebaik mungkin ya, terutama kaitannya dengan keselamatan perjalanan kereta api. Kita lakukan mitigasi di beberapa daerah-daerah yang memerlukan pantauan khusus ya, Dapsus, untuk khusus wilayah Daob 7 Madiun, mulai dari stasiun Walikukun sampai Blitar dan juga Jombang. Itu kami persiapkan dengan matang untuk keselamatan perjalanan kereta api. Tentunya dalam musim penghujan ini ya, kami juga siapkan petugas-petugas ekstra ya, terutama di daerah pantauan khusus tadi. Petugas ekstra seperti PJL, terus ada pemeriksa jalur, itu kita akan tambahkan petugas di jam-jam tertentu sehingga tidak ada waktu-waktu yang kosong pada saat pemeriksaan. Jadi betul. Petugas memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melakukan pemesanan lebih awal guna mendapatkan kepastian keberangkatan. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, puluhan pelajar SMA Muhammadiyah 10 Surabaya melakukan aksi sosial kerja bakti keliling membersihkan sejumlah masjid kampung di Surabaya. Kegiatan ini dilakukan secara gratis sebagai bentuk kepedulian sosial dan syiar Ramadan. Dengan mengenakan atribut sekolah dan perlengkapan kebersihan, para pelajar SMA Muhammadiyah 10 Surabaya ini kompak membersihkan setiap sudut masjid, salah satunya Masjid Al-Fat Surabaya. Pembersihan meliputi servis dan pencucian AC, pembersihan karpet dan perlengkapan sholat, hingga kamar mandi dan tempat wudhu. Para pelajar bergotong royong agar masjid lebih bersih dan nyaman digunakan jemaah saat Ramadan nanti. Kegiatan bersih masjid gratis ini bertujuan untuk menyemarakan datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus memberikan rasa nyaman dan kebersihan bagi jemaah yang akan menjalankan ibadah. Aksi sosial tersebut rutin dilakukan setiap tahun menjelang Ramadan sebagai bagian dari pendidikan karakter, kepedulian sosial, serta pengamalan nilai keislaman bagi para pelajar. Kita inisiatif sendiri karena kita mikir habis ini kan puasa ya Ramadan, dan juga di puasa itu ada taraweh dan lain-lain. Nah, diharapkan kegiatan ini tuh bisa menambah kenyamanan dari jemaah yang sholat di masjid-masjid di Surabaya. Jadi kita kalau ada karpetnya kita vakumdina, terus nyapu, ngepel, terus sekalian ngebersihin kamar mandi. Nah, yang spesial di tahun ini kita itu ngebersihin AC juga, air conditioner atau pendingin ruangan. Itu gratis ya? Gratis. Aksi sosial yang rutin dilakukan tiap tahun ini mendapat respon positif dari takmir masjid lantaran dapat membantu takmir memberikan pelayanan dan kebersihan masjid yang maksimal bagi jemaah yang beribadah di masjid. Mereka datangi sangat berterima kasih sekali, apalagi ini salah satu, sebenarnya ini apa ya, kalau saya bilang ini salah satu materi latihan dasar kepemimpinan siswa yang mereka itu sebenarnya sudah harus memahami ini. Kalau misalnya dari pihak sekolah memiliki ini ya sense of business ya, mereka pasti jalan. Saya yakin itu deh. Apalagi ini di menjelang Ramadan ini hampir seluruh masjid mengadakan bersih-bersih secara total. Melalui aksi bersih masjid ini, para pelajar berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi teladan bahwa semangat Ramadan dapat dimulai dengan kepedulian dan aksi nyata sejak dini. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Pemkot Malang menggelar pasar murah menjelang Ramadan hingga selama Ramadan di 20 titik untuk menyetabilkan harga. Intervensi harga juga siap dilakukan untuk menekan harga komoditi pangan yang cenderung terus naik. Operasi pasar murah Pemkot Malang untuk menyetabilkan harga bahan pokok ini menyediakan beras mulai harga Rp57.000 per 5 kg, telur ayam yang dijual Rp28.000 per kilogram, sampai cabai yang dijual Rp75.000 per kilogram.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang menjelang Ramadan harga sejumlah komoditi pangan naik di pasaran. Pasar murah ini akan terus digelar juga selama Ramadan dengan target di 20 titik. Sementara itu warga mengeluhkan naiknya harga bahan pangan. Hal ini dampak jelang Ramadan kebutuhan warga akan bahan pangan meningkat hingga selama Ramadan dibanding pada hari biasanya. Saya akan mengadakan rapat dengan TPID untuk bisa memberikan satu rekomendasi. Nanti harga bahan pokok mana yang harus kita intervensi. Nah, intervensi itu kita akan buka baru tekan inflasi di pasar-pasar agar nanti harganya bisa normal. Ya ada kenaikan tetapi sangat signifikan, landai-landai aja kenaikannya. Saya pikir itu relatif lebih baik daripada kenaikannya yang lonjakannya sangat tinggi. Harga-harga gimana sih Bu? Pada naik atau gimana Bu? Naik Mbak. Naik semua Bu. Apa aja Bu yang naik Bu? Beras sudah naik, telur apalagi naiknya agak banyak. Cabai Bu? Ikan. Cabai Bu? Cabai, ya cabai rawit itu langsung melambung harga. Ibu yang sehari-hari belanja, sehari-hari masak, harapannya apa nih Bu sebagai warga? Ya semoga bisa turunlah harga pangan. Rayakan Imlek warga Tionghoa berburu bandeng jumbo. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago menekankan jika pendidikan menjadi faktor penentu arah masa depan bangsa. Oleh karena itu kualitas guru menjadi kunci mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Menko Polkam saat menghadiri pembukaan silaturahmi alim ulama dan rapat kerja nasional Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Menko Polkam bercerita singkat tentang kemerdekaan Indonesia yang tidak lepas dari perjuangan ulama guru dan santri NU. Dalam kesempatan ini juga Menko Polkam menegaskan jika guru yang hebat adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Juga karena guru, betapa terhormatnya. Dari pendidikan itu siapa sebetulnya yang sangat menentukan? Saya punya kesimpulan adalah guru. Guru harus guru yang hebat akan menciptakan manusia yang hebat. Kalau guru sudah memberikan seperti itu, maka kita akan mencetak manusia yang hebat yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih bagus. Saya diajak oleh Pak Kiai yang saya hormati ini, diajak kemari berhadapan dengan para guru. Semangat saya berkobar mendengar saya berhadapan dengan guru. Timur ini sebetulnya untuk memberikan support dan dukungan pada lini terdepan bagaimana pikiran besar Pak Presiden Prabowo untuk bisa menyiapkan dokter-dokter spesialis bagi daerah-daerah yang terpilihan, yang terluar, yang terdepan. Sebetulnya Jawa Timur ini insya Allah kami sangat siap, Pak Menko. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan format yang paling bisa mencari titik tengah. Bagaimana pikiran besar Pak Presiden kita bisa lakukan, perguruan tinggi juga bisa menerima hospital risk. Museum Pramuka BP House Indonesia di Surabaya, Jawa Timur menggelar pameran sepanjang tahun kepanduan pramuka Tionghoa. Selain dalam rangka menyemarakan momen Imlek, pameran tersebut sebagai sarana edukasi peran serta pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Museum Pramuka BP House Indonesia di Surabaya, Jawa Timur menggelar pameran sepanjang tahun kepanduan pramuka Tionghoa. Selain dalam rangka menyemarakan momen Imlek, pameran tersebut sebagai sarana edukasi peran serta pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Pameran ini menampilkan ratusan koleksi bersejarah yang merekam perjalanan pandu Tionghoa sebagai bagian dari dinamika sosial dan kebangsaan Indonesia. Dalam pameran ini tercatat sekitar 280 arsip kepanduan Tionghoa dengan total koleksi mencapai 600 item, mulai dari kacu leher atau scarf, wogel Cina,
peluit, sabuk kepanduan, hingga perlengkapan lain dari Tiongkok. Pameran ini juga ingin menunjukkan peran pandu Tionghoa dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia, serta meneguhkan semangat NKRI sebagai rumah bersama berbagai etnis. Ya, pernik-pernik kepanduan Tionghoa yang pernah ada di Indonesia. Kami mengklaim bahwa untuk arsip kepanduan Tionghoa BPOS Indonesia paling lengkap dan paling banyak. Sekitar berapa, Pak? Kalau kita lihat yang kita di arsip aja sekitar 280-an, tapi secara keseluruhan bisa sekitar 600. Selain mengangkat tema kepanduan Tionghoa, BP House Indonesia juga menyimpan berbagai koleksi sejarah kepanduan nasional, mulai dari arsip dan dokumentasi kepanduan Indonesia. Pameran digelar hingga 21 Desember 2026 atau hampir 1 tahun untuk memberi kesempatan pengunjung termasuk dari luar negeri penyesuaian waktu kunjungan dengan perjalanan internasional. Bagi generasi muda, pameran ini menjadi ruang edukasi sejarah kepramukaan. Saya tertarik dengan koleksi-koleksi yang dikoleksikan Kak Joko, dari mulai bag, dari sejarah, foto-foto sejarah, dari kepramukaan Tionghoa itu, lalu mungkin dari pin-pin dan juga. Melalui pameran ini, selain diajak memaknai nilai kepemimpinan, kebersamaan, dan semangat pengabdian sebagai fondasi gerakan kepanduan, pengunjung Museum Pramuka BP House Indonesia juga diajak belajar sejarah peran pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, penjual boneka barongsai mini di Madiun meraup untung di momen menyambut Tahun Baru Imlek. Barongsai mini ramai diminati pembeli dan laku terjual hingga 40 boneka per hari. Penjual barongsai mini di kawasan Pahlawan Street Center, Kota Madiun ini ramai oleh pembeli pada momen menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Pembeli kebanyakan dari kalangan orang tua yang ingin membelikan mainan bertema Imlek untuk buah hati dan cucu mereka. Selain melihat semarak perayaan Imlek di Kota Madiun, mereka sekaligus berwisata di kawasan Jalan Pahlawan Kota Madiun bersama keluarga masing-masing. Salah satu penjual barongsai mini asal Cirebon bilang penjualan bisa mencapai 40 buah per hari. Setiap barongsai mini dijual dengan harga Rp25.000. Para penjual barongsai biasanya akan berkeliling dan mangkal di pusat-pusat keramaian. Mereka akan kembali ke daerah asal saat perayaan Imlek telah usai. Ini tadi beli apa sih Bu ini tadi? Beli ini mainan cucu. Oh, apa itu? Barongsai atau apa? Ya, mainan Imlek lah. Barongsai mini ya. Barongsai mini. Harganya berapa? Rp25.000. Kenapa ini memilih barongsai ini? Karena momen Imlek atau gimana? Momennya Imlek ya, terus ini cucunya suka. Suka. Tapi bagus ya sih Bu? Alhamdulillah cucu suka berarti. Oh, dengan harga segitu cukup terjangkau atau gimana? Untuk cucu harga segitu ya kita turun ya. Lagi jual apa ini? Barongsai. Barongsai mini ini ya? Iya, Bang. Oh, ini tiap tahun atau gimana Bang? Ya, tiap tahun. Oh, tiap tahun. Tiap tahun ada pasti jualan. Oh gitu. Terus gimana untuk tahun ini penjualannya dibandingkan dengan tahun kemarin? Ya, mending tahun ini sih lebih rame, lebih banyak apa? Caranya banyak. Gitu. Terus ini jualnya keliling atau gimana? Jual keliling, cari mangkal. Oh, gitu. Tapi tiap tahun itu pindah-pindah kota atau? Pindah. Masih seputar momen Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek, saudara warga Tionghoa di Surabaya menyerbu Pasar Ikan Pabean untuk berburu bandeng jumbo dan kepiting. Mereka mempercayai ikan bandeng dan kepiting jika disajikan dalam meja makan dan disantap bersama saat Imlek akan membawa keberuntungan. Pasar Pabean yang juga pasar ikan terbesar di Surabaya ini menjadi jujukan warga Tionghoa untuk berburu ikan bandeng jumbo setiap jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Bukan sembarang ikan bandeng yang menjadi favorit adalah yang berukuran besar. Bahkan satu ekor ikan bandeng bisa mencapai berat 1 hingga 2 kg. Selain ikan bandeng, kepiting juga menjadi incaran warga Tionghoa.
Menurut kepercayaan mereka, bandeng dan kepiting ini jika disajikan atau disantap saat perayaan Imlek akan membawa keberuntungan di tahun-tahun mendatang. Ramainya pembeli membuat penjual ikan kewalahan. Jika di hari-hari biasa hanya menjual 1 ton ikan, namun saat mendekati Hari Raya Imlek, permintaan ikan meningkat tajam hingga 5 kali lipat atau sehari bisa laku sekitar 5 ton. Kalau Imlek piting itu kalau hari biasa 80, kalau hari Imlek bisa 150, 160. Kalau bandeng? Bandeng itu kalau yang isi 4 kan 40, itu bisa 60, bisa 70 1 kilo. 1 kilonya. Yang lari itu cuma piting sama Imlek. Sama itu sama bandeng besar. Kalau yang lain biasa benar. Buat makan bersama atau buat sembahyang? Mungkinan buat sembahyang. Gini biasanya sering beli apa di pasar ikan ini, Cek? Bandeng sama kepiting. Buat apa nanti? Buat apa nantinya, Cek? Buat asam manis sama digoreng. Makan sama keluarga? Sama keluarga gitu ya. Emang tradisinya seperti itu, Cek ya, kalau Imlek ya? Sementara itu, ikan bandeng yang dijual di pasar ini berkisar 65 hingga 75 ribu rupiah per kilo. Sementara kepiting dihargai 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Nova dan Sofi jadi asisten Herman. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Kita awali berita olahraga dari dunia sepak bola. Saudara, PSSI telah menunjuk 2 asisten pelatih lokal yang disiapkan untuk membantu John Herman menjelang debut Herman di FIFA Series 2026. Nova Arianto dan Sofi Imam akan mendampingi Herman di FIFA Series. Teka-teki siapa yang akan mendampingi John Herman dalam mengarungi FIFA Series 2026 kini terjawab. 2 nama telah ditunjuk sebagai asisten pelatih yang akan membantu Herman menyiapkan skuad Garuda di laga debutnya. Mereka adalah Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Seperti yang kami kutip dari laman bolasport.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang, sementara yang senior ini ada Nova Arianto, dia akan bertugas di FIFA Series 2026. Mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat. Sumarji juga mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pelatih terkait pentingnya keterlibatan tenaga lokal. 2 nama yang dipilih PSSI untuk menjadi asisten Herman ini merupakan sosok yang tak asing bagi Timnas Indonesia. Keduanya kerap terlibat dalam proyek Timnas, mulai dari kelompok umur hingga senior. Nama Nova Arianto sudah teruji sebagai asisten pelatih Timnas era Shin Tae-yong di tahun 2023. Nova juga ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala di Timnas kelompok umur mulai dari U16 hingga U20. Begitu juga dengan Sofi Imam Faizal. Ia sering diminta untuk menjadi asisten pelatih fisik Timnas, mulai dari era Shin Tae-yong tahun 2023 ketika menangani Timnas U23 hingga era Clifford di tahun 2025. Analis sepak bola M. Kusnaini menegaskan, keberadaan asisten pelatih lokal penting bagi Herman dalam membantu komunikasi dengan pemain. Bungkus juga berharap asisten pelatih yang ditunjuk punya pendekatan yang sama dengan Herman berbasis saintifik. Ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Herman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang-orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten-asisten pelatih sebelumnya. Saudara, lebih dari 2.000 pelajar putri dari 128 sekolah ramaikan kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge seri ini digelar di Jakarta.
Lebih dari 2.000 peserta tercatat ambil bagian pada Soccer Challenge Seri Jakarta yang digelar 12 hingga 15 Februari di King Kong Soccer Arena dan Lapangan Brigif 1 Jakarta Timur. Animo besar ini membuat penyelenggara harus menggelar ajang kualifikasi sebelum masuk fase grup. Ini jadi sinyal menguatnya minat terhadap sepak bola putri usia dini di kota metropolitan. Pelatih Kepala Soccer Challenge, Jackson F. Tiago bilang, antusiasme peserta berbanding lurus dengan kualitas teknik yang meningkat. Ini tidak lepas dari persiapan serius yang dilakukan peserta sebelum kompetisi. Apalagi selain berlomba membawa timnya juara, talenta terbaik juga akan mewakili Jakarta di ajang Soccer Challenge All Stars. Adapun penyelenggaraan Soccer Challenge kali ini juga didukung penuh Pemprov Jakarta yang menjadikan ajang ini sebagai ajang pembinaan sepak bola putri usia dini. Untuk anak-anak itu bisa lebih berkembang, maju lagi dan berjenjang, mereka bisa meningkat. Karena pada akhirnya nanti mereka juga harus belajar bagaimana caranya bermain 11 lawan 11. Akan tiba masa seperti itu. Makanya ini adalah bagian dari prosesnya ya. Proses yang kita lakukan, evaluasi kita. Ya tinggal melihat, semoga tetap permainan yang menarik kepada anak-anak nanti. Diterjang banjir luapan sungai, jembatan desa terputus. Informasinya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, sebuah jembatan gantung akses penting warga di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, putus diterjang banjir luapan sungai. Akses utama warga antar desa dan kecamatan putus, warga pun harus memutar sejauh kurang lebih 10 km. Kondisi jembatan sekarang kena. Inilah detik-detik jembatan Darus yang berada di Desa Jubung, Sukorambi, Jember yang putus akibat diterjang banjir luapan sungai. Jembatan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan lebar 1,5 meter yang dibangun secara swadaya, rusak parah di bagian rangka jembatan di kedua sisi dan kawat besi seling putus. Akses warga antar desa dan Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Rambi Puji, dan Kecamatan Ajung, Jember terputus dan warga harus memutar sejauh kurang lebih 10 km. Selain mengganggu aktivitas perekonomian, juga mengganggu proses pendidikan karena siswa-siswi harus memutar jalur lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Warga berharap pemerintah segera melakukan pembangunan ulang jembatan. Jembatan gantung ini menghubungkan Desa Jubung dengan Kecamatan Ajung. Dari Dusun Darungan Utara ke Darungan Selatan Desa Jubung. Jadi akses ini vital untuk masyarakat selatan untuk ke utara atau utara ke selatan. Itu kondisinya, Pak? Kondisi kejadian ini sebetulnya kan sudah beberapa kali. Otomatis mobilitas warga yang dari selatan jembatan harus berputar ke arah timur 3 kilo Mangli, berputar ke arah Jubung. Jadi sekitar 10 kiloan berputar. Seberapa penting akses jembatan ini bagi warga? Sangat penting, Mas. Soalnya yang sekolah, yang kerja, atau yang jualan biasanya lewat sini. Ini dari menghubungkan mana ini, Pak? Desa, kalau dari Mangli ini hubung ke Jubung, ke Desa Jubung sama Kaliwining bisa lewat sini. Sana Acung ya, Pak? Acung. Terus harus memutar ini, Pak? Harus mutar lewat jalan utama, jalan besar lewat Mangli, Mas. Mangli, lampu merah, bisa mutar sini lagi. Tidak ada jalur lagi ya selain itu? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, puluhan pelajar SMA Muhammadiyah 10 Surabaya melakukan aksi sosial kerja bakti keliling membersihkan sejumlah masjid kampung di Surabaya. Kegiatan ini dilakukan secara gratis sebagai bentuk kepedulian sosial dan syiar Ramadan. Dengan mengenakan atribut sekolah dan perlengkapan kebersihan, para pelajar SMA Muhammadiyah 10 Surabaya ini kompak membersihkan setiap sudut masjid, salah satunya Masjid Al-Fat Surabaya. Pembersihan meliputi servis dan pencucian AC, pembersihan karpet dan perlengkapan sholat, hingga kamar mandi dan tempat wudhu. Para pelajar bergotong royong agar masjid lebih bersih dan nyaman digunakan jemaah saat Ramadan nanti. Kegiatan bersih masjid gratis ini bertujuan untuk menyemarakan datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus memberikan rasa nyaman dan kebersihan bagi jemaah yang akan menjalankan ibadah.
Aksi sosial tersebut rutin dilakukan setiap tahun menjelang Ramadan sebagai bagian dari pendidikan karakter, kepedulian sosial, serta pengamalan nilai keislaman bagi para pelajar. Kita ini satu sendiri karena kita mikir habis ini kan puasa ya, Ramadan, dan juga di puasa itu ada taraweh dan lain-lain. Nah, diharapkan kegiatan ini tuh bisa menambah kenyamanan dari jemaah yang sholat di masjid di Surabaya. Jadi kita kalau ada karpetnya kita vakumlinan, terus nyapu, ngepel, terus sekalian ngebersihin kamar mandi. Nah, yang spesial di tahun ini kita itu ngebersihin AC juga, air conditioner atau pendingin ruangan. Itu gratis ya? Gratis. Aksi sosial yang rutin dilakukan tiap tahun ini mendapat respon positif dari takmir masjid lantaran dapat membantu takmir memberikan pelayanan dan kebersihan masjid yang maksimal bagi jemaah yang beribadah di masjid. Mereka datangi sangat berterima kasih sekali, apalagi ini salah satu, sebenarnya ini apa ya, kalau saya bilang ini salah satu materi latihan dasar kepemimpinan siswa yang mereka itu sebenarnya sudah harus memahami ini. Kalau misalnya dari pihak sekolah memiliki ini ya, sense of business ya, mereka pasti jalan. Saya yakin itu deh. Apalagi ini di menjelang Ramadan ini, hampir seluruh masjid mengadakan bersih-bersih secara total. Melalui aksi bersih masjid ini, para pelajar berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi teladan bahwa semangat Ramadan dapat dimulai dengan kepedulian dan aksi nyata sejak dini. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Museum Pramuka BP House Indonesia di Surabaya, Jawa Timur menggelar pameran sepanjang tahun kepanduan pramuka Tionghoa. Selain dalam rangka menyemarakan momen Imlek, pameran tersebut sebagai sarana edukasi peran serta pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Museum Pramuka BP House Indonesia di Surabaya, Jawa Timur menggelar pameran sepanjang tahun kepanduan pramuka Tionghoa. Selain dalam rangka menyemarakan momen Imlek, pameran tersebut sebagai sarana edukasi peran serta pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Pameran ini menampilkan ratusan koleksi bersejarah yang merekam perjalanan pandu Tionghoa sebagai bagian dari dinamika sosial dan kebangsaan Indonesia. Dalam pameran ini, tercatat sekitar 280 arsip kepanduan Tionghoa dengan total koleksi mencapai 600 item, mulai dari kacu leher atau scarf, wogel Cina, peluit, sabuk kepanduan, hingga perlengkapan lain dari Tiongkok. Pameran ini juga ingin menunjukkan peran pandu Tionghoa dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia serta meneguhkan semangat NKRI sebagai rumah bersama berbagai etnis. Ya, pernik-pernik kepanduan Tionghoa yang pernah ada di Indonesia. Kami mengklaim bahwa untuk arsip kepanduan Tionghoa BPOS Indonesia paling lengkap dan paling banyak. Sekitar berapa? Kalau kita lihat yang kita diarsip aja sekitar 280-an, tapi secara keseluruhan bisa sekitar 600. Selain mengangkat tema kepanduan Tionghoa, BP House Indonesia juga menyimpan berbagai koleksi sejarah kepanduan nasional, mulai dari arsip dan dokumentasi kepanduan Indonesia. Pameran digelar hingga 21 Desember 2026. Atau hampir 1 tahun untuk memberi kesempatan pengunjung termasuk dari luar negeri penyesuaian waktu kunjungan dengan perjalanan internasional. Bagi generasi muda, pameran ini menjadi ruang edukasi sejarah kepramukaan. Saya tertarik dengan koleksi-koleksi yang dikoleksikan Kak Joko, dari mulai bat, dari sejarah, foto-foto sejarah dari kepramukaan Tionghoa itu, lalu mungkin dari pin-pin dan Melalui pameran ini, selain diajak memaknai nilai kepemimpinan, kebersamaan, dan semangat pengabdian sebagai fondasi gerakan kepanduan, pengunjung Museum Pramuka BP House Indonesia juga diajak belajar sejarah peran pramuka Tionghoa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa sejak zaman kolonial. Tim Liputan,
Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Masih seputar momen Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek, saudara warga Tionghoa di Surabaya menyerbu pasar ikan Pabean untuk berburu bandeng jumbo dan kepiting. Mereka mempercayai ikan bandeng dan kepiting jika disajikan dalam meja makan dan disantap bersama saat Imlek akan membawa keberuntungan. Pasar Pabean yang juga pasar ikan terbesar di Surabaya ini menjadi jujukan warga Tionghoa untuk berburu ikan bandeng jumbo setiap jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Bukan sembarang ikan bandeng yang menjadi favorit adalah yang berukuran besar. Bahkan satu ekor ikan bandeng bisa mencapai berat 1 hingga 2 kg. Selain ikan bandeng, kepiting juga menjadi incaran warga Tionghoa. Menurut kepercayaan mereka, bandeng dan kepiting ini jika disajikan atau disantap saat perayaan Imlek akan membawa keberuntungan di tahun-tahun mendatang. Ramainya pembeli membuat penjual ikan kewalahan. Jika di hari-hari biasa hanya menjual 1 ton ikan, namun saat mendekati Hari Raya Imlek, permintaan ikan meningkat tajam hingga 5 kali lipat atau sehari bisa laku sekitar 5 ton. Kalau Imlek kepiting itu kalau hari biasa 80, kalau hari Imlek bisa 150, 160. Kalau bandeng? Bandeng itu kalau yang isi 4 kan 40, itu bisa 60, bisa 70 1 kilo. 1 kilonya. Yang lari itu cuma kepiting sama Imlek. Sama itu sama bandeng besar. Kalau yang lain biasa tetap. Buat makan bersama atau buat sembahyang? Mungkinan buat sembahyang. Gini biasanya sering beli apa di pasar ikan ini, Cek? Bandeng sama kepiting. Buat apa nanti? Buat apa nantinya, Cek? Buat asam manis sama digoreng. Makan sama keluarga? Sama keluarga gitu ya. Emang tradisinya seperti itu, Cek, ya kalau Imlek ya? Sementara itu ikan bandeng yang dijual di pasar ini berkisar Rp65 hingga Rp75.000 per kilo. Sementara kepiting dihargai Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kedai maca, racikan asli Jepang di Surabaya hadir. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda pecinta matcha, ada satu destinasi kuliner unik di Surabaya. Kedai Kamogawa Matcha namanya. Kedai ini menghadirkan sensasi matcha otentik Jepang yang diracik langsung oleh barista asli negeri Sakura. Selain itu, bahan baku matcha juga didatangkan langsung dari Jepang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Bagi Anda pencinta kuliner matcha, kedai Kamogawa Matcha yang berlokasi di kawasan Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur bisa jadi salah satu pilihan. Kedai ini menawarkan pengalaman berbeda bagi para pecinta teh hijau. Tidak hanya menyajikan minuman dan makanan berbahan matcha, kedai ini juga menampilkan proses pembuatan matcha secara tradisional. Daun teh hijau yang digunakan didatangkan langsung dari kawasan Kyoto dan Shizuoka, Jepang. Daun teh selanjutnya digiling menggunakan alat khusus asal Jepang hingga menghasilkan bubuk matcha yang halus sebelum diolah menjadi berbagai sajian. Di kedai ini, pelanggan dapat memilih 2 menu andalan, yaitu tradisional matcha dan fusion matcha untuk tradisional matcha. Penyajiannya masih mengikuti tata cara minum matcha khas Jepang, sementara fusion matcha dipadukan dengan bahan kekinian seperti latte tanpa menghilangkan cita rasa otentiknya. Tradisional matcha, namanya kalau yang bubuknya Okibu. Terus gimana tadi pertama kali mencoba? Kalau yang ini tuh dia rasanya lebih light, jadi lebih kerasa, matchanya tetap kerasa, tapi dia mungkin nggak terlalu umami, terus nggak terlalu bitter juga, tapi dia sopan banget gitu. Tidak hanya minuman, kedai Kamogawa Matcha juga menyajikan aneka cake berbahan dasar matcha
seperti matcha crumbleberry, seremonial, hojija cake, hingga biskuit prune cheesecake yang menjadi favorit pelanggan. Yang pasti matcha itu untuk kulit dan untuk kecantikan ya itu bagus sekali. Jadi mungkin bisa kita lihatlah ya kalau mama-mama Jepang ya walaupun usianya sudah 40 ataupun 50 tahun tapi masih kelihatan tetap muda. Itu salah satunya. Ya, harusnya manfaatnya itu banyak sekali. Selama berkunjung, pelanggan juga dapat melihat langsung seluruh proses pembuatan matcha dari penggilingan daun teh hingga penyajian dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp85.000. Pengalaman menikmati matcha otentik Jepang ini menjadi daya tarik tersendiri di Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.